Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam lan warwasiro annal isti'mala ing setuhune nggunakake isti'mal al muharrama kang den haramake fit tibi ing dalem tib wewangian huwa ayul saka iku yento den temukake apa at-tibu apa minyak wangi bibadanihi kelawan badane man yakni al muhrim au saubihi utawa kelambine al muhrim alal wajhi ing atase wajah al-mu'tadi kang den biasaake fi dzalika tibi ing dalem mengkono-mengkono minyak wangi. Falau thayyaba mongko lamun mangen-mangeni sapa man yakni al-muhrim juz'an ing bagian min badanihi saking badane al-muhrim bi ghaliyatin kelawan minyak campuran au miskin utawa misik mashuqin kang den lenyapake wa nahwihima lan sepadane ghaliyah au miskin mashuqin lazimahu mongko wajib ing man apa alfidyatu fidyah sawaun iku padha al soqohu utawi yento nempelake sapa man ing tib bi dhahiril badani kelawan dhahire badane man au batinihi atawa kelawan batine badane man bi an akalahu kelawan yento mangan sapa man yakni al muhrim ing tib awih takona utawa nglebokake ing dalem dalan uyuh sapa man bihi bitib awis ta'ata utawa nglebokake ing dalem jerone irung sapa man yakni ing tib. Pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hal yang perlu diketahui oleh kita bahwa yang dimaksud dengan tatoyub yang diharamkan, yang dimaksud isti'mal atau penggunaan minyak wangi yang diharamkan ketika seseorang ihram, itu adalah ayul soko at-tib bi badanihi aw thawbihi alal wajhi al-mu'tadi fi dzalika at-tib. Yakni menempel atau melekat atau bertemunya zat wewangian atau minyak wangi tersebut dengan badan atau pakaian orang yang ihram sesuai dengan metode atau cara yang umumnya digunakan pada jenis wewangian tersebut. Misalnya, untuk minyak wangi yang disemprot, ya dengan cara disemprot. Sedangkan untuk minyak wangi yang dioles, ya pertemuan atau penempelan zat wewangian itu ya dengan cara ditempel atau dioles. Maka ketika seseorang yang muhrim, yang ihram, menggunakan minyak wangi di sebagian badannya atau di sebagian bajunya dengan minyak wangi yang campuran misalnya atau misik bubuk atau semisalnya, maka dia dikenai kewajiban untuk membayar fidyah. Baik itu dia menggunakan wewangian atau minyak wangi tersebut di badan bagian luar, yakni di permukaan kulit katakanlah, ataupun dia menggunakannya di dalam badannya, yakni badan bagian dalam. Imam An-Nawawi rahimahullah mencontohkan misalnya ketika seseorang menggunakan minyak wangi tersebut dengan cara dimakan. Atau misalnya memasukkannya ke dalam lubang kubul atau dubur.
Ataupun juga misalnya ketika seseorang yang ihram memasukkan minyak wangi itu ke dalam lubang hidungnya. Maka ini semua termasuk cara-cara tatoyub atau menggunakan minyak wangi yang diharamkan ketika seseorang sedang berihram. Baik itu ihram umroh ataupun ihram haji. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, walau rabata lan lamun naleni sapa man, yakni al-muhrim, naleni miskan ing misik, au kafuron utawa ing kapur, au ambaron utawa ing ambar, fi tarafi izarihi ing dalem pucuke izare man, lazimat hu mongko wajib ing man opo al-fidyatu fidyah. Walau robato lan lamun naleni sapa man al-uda ing kayu gaharu, fala ba'sa mongko ora ono bahaya iku maujud li annahu krono setuhune rabtul ud iku la yu'addu iku ora diitung apa rabtul ud tatoyuban ing aran tatoyub atau gunakake minyak wangi. Kemudian ketika seseorang yang ihram mengikatkan misik atau misalnya ambar dan jenis-jenis minyak wangi atau wewangian yang lainnya, dia mengikatkannya di ujung izarnya. Maka hal ini mewajibkannya untuk membayar fidyah. Berbeda halnya ketika dia mengikatkan kayu, gaharu. Maka hal ini, kata Imam An-Nawawi, fala ba'sa, tidak apa-apa. Karena rabtul ud itu tidak terhitung sebagai tatoyub. Nah, sekarang ketika seseorang yang ihram, umroh ataupun haji, dia kadangkala mampir ke toko, baik itu toko perlengkapan sholat yang ada di sekitar Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ataupun toko-toko lain, yang mana pada umumnya toko-toko tersebut menggunakan pewangi ruangan. Baik itu pewangi ruangan yang berupa dupa yang dibakar, yakni bukhur, ataupun juga minyak wangi yang disemprotkan ke udara. Maka apakah orang yang ihram itu diharamkan untuk masuk ke toko-toko yang menggunakan pengharum ruangan atau menggunakan dupa sebagai pengharum ruangan? Maka berikut ini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wala yahrumu lan ora haram apa ayyajlisa yen to lungguh sapa man fi hanuti attarin ing dalem tokone wong kang adol minyak wangi. Au fi maudhi'in utawa ing dalem panggonan yubakharu kang den wangeni kelawan dupa apa maudhi' au indal ka'bati utawa ing dalem sandinge Ka'bah. Wa hiya hale utawi al Ka'bah iku tubakharu diwenehi dupa, yakni diwangen-wangeni kelawan nganggo dupa apa Ka'bah. Au fi baitin utawa ing dalem omah yatabakharu kang nganggo dupa sapa sakinuhu sapa pira-pira wong kang manggon ing dalem bait iku. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata bahwa tidak haram bagi orang yang berihram untuk mampir dan duduk di dalam tokonya orang yang menjual minyak wangi. Tidak haram juga bagi orang yang berihram untuk duduk di suatu tempat yang diharumkan dengan harumnya semerbak dupa atau bukhur. Dan tidak haram juga seseorang berada di dekat Ka'bah yang mana di sekeliling Ka'bah itu juga diwangikan dengan semerbak aroma wangi dari dupa. Tidak haram juga bagi orang yang berihram untuk berada di suatu rumah yang mana penghuni rumah tersebut menggunakan dupa sebagai pewangi ataupun model pewangi ruangan yang lain. Jadi ini tidak mengapa, tidak haram. Namun di sini terdapat perincian. Ini yang perlu diperhatikan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa idza abiqat lan nalikane semerbak bihi kelawan muhrim opo ar-raihatu opo gondo fi hadza ing dalam iki yakni fi hanuti attarin au fi maudhi'in yubakharu au indal ka'bah wa hiya tubakharu au fi baitin yatabakharu sakinuhu dunal aini ora kahanane bukhur
lam yahrum mongko ora haram apa julus wala fidyata lan ora ana fidyah iku wajib ing atase al-muhrim. Jadi ketika orang yang berihram tadi sudah dikatakan tidak apa-apa dia mampir dan duduk di tempat-tempat yang menggunakan pewangi ruangan atau menggunakan dupa. Kemudian ketika dia keluar dari ruangan atau toko tersebut atau rumah tersebut yang diwangi-wangikan dengan pewangi ataupun dupa, sedangkan dari badannya atau dari bajunya kemudian masih tersisa semerbak wangi dari minyak wangi yang ada di tempat yang sebelumnya dia singgahi itu, selagi yang menempel pada badan ataupun bajunya bukan ainnya, bukan zat dari bukhur tersebut, bukan pula zat dari pewangi ruangan tersebut, hal ini lam yahrum wala fidyata. Tidak haram dan juga tidak menimbulkan konsekuensi wajibnya membayar fidyah. Berbeda halnya ketika yang menempel itu adalah ainnya bukhur, ataupun juga ain atau zatnya pewangi ruangan. Misalnya seseorang menggunakan di tokonya pewangi ruangan yang semprot, misal. Kemudian orang yang ihram di sini berada terlalu dekat dengan nozzle minyak wangi tersebut sehingga partikel-partikel cairan pewangi ruangan tersebut mengenai ke badan atau bajunya orang yang berihram itu. Maka hal ini haram dan dia wajib membayar fidyah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, "Tsumma illam yaqsid" mongko kari-kari lamun ora nejo sapa man al-maudhi'a ing panggonan listima mirraihati krana ngambu gondone lam yukroh mongko ora den makruhake apa iki adamu qasdil maudhi' listima mirraihah wa in qasadahu lan lamun nejo sapa man hu ing maudhi' listimamiha krana ngambu gondone maudhi' kuriha mongko den makruhake apa iki qasdul maudhi' listimamir raihah alal asahi menurut qaul kang asah wa fi qaulin lan iku tetep ing dalem sawijining qaul la yukrahu utawi ora den makruhake apa qasdul maudhi' listimamir raihah. Kemudian ketika seseorang yang ihram hendak menuju suatu tempat, kemudian dia tidak bertujuan dan dia tidak menyengaja untuk datang ke tempat itu untuk mencium bau wanginya tempat itu, maka tidak ada kemakruhan baginya. Berbeda halnya ketika dia datang ke suatu tempat dengan tujuan memang untuk menghirup aroma wangi yang ada di tempat itu. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, namun menurut pendapat yang ashah, hukumnya mendatangi suatu tempat dengan tujuan untuk menghirup atau membaui wangi tempat tersebut, hukumnya adalah makruh. Hukum makruh ini menurut keterangan Al-Imam Ibni Hajar Al-Haytami rahimahullah di dalam hasyiah beliau, itu adalah karena lil khilaf fi wujubil fidyah. Karena memang ada perbedaan pendapat berkenaan dengan wajibnya membayar fidyah pada kasus ini. Sedangkan menurut pendapat yang lain, hukumnya tidak makruh. Yakni menurut muqabilul ashah, hukumnya tidak makruh. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walau ihtawa lan lamun mangklung memuat sapa man ala mijmaratin ing atase wadai dupa fatabakhara mongko dadi wangi dupa bil audi kelawan kayu gaharu apa badanuhu badane iku wong au saubuhu utawa kelambine iku wong yo aso mongko durhaka yakni maksiat sapa man walazimat hulan wajib ing man apa alfidyatu fidyah. Kemudian ketika seseorang membawa mijmarah atau tempat dupa, kemudian badan dan saubnya atau bajunya itu, yakni baju ihramnya itu menjadi wangi sebab kayu gaharu.
maka dia berdosa dan dia wajib membayar fidyah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, walau istarwaha lan lamun nuprih gondo wangi sapa man ila raihati thibin maring gondone minyak wangi maudhu'in kang den selehake baina yadaihi ing dalem ngarepe man kuriha mongko den makruhake apa iki istirwah walam yahrum lan ora haram apa istirwah li'annahu krana setuhune iki istirwah iku la yu'addu iku ora diitung apa istirwah tatoyuban ing aran tatoyub. Kemudian ketika seseorang yang ihram membaui atau mencium bau wanginya minyak wangi yang diletakkan di hadapannya, maka ini hukumnya makruh namun tidak haram karena hal ini tidak terhitung sebagai tatoyub. Naam. Kemudian terdapat persoalan lain, misalnya ketika seseorang ihram itu menyentuh bagian-bagian di dalam Masjidil Haram yang mana bagian-bagian tersebut telah diberi minyak wangi. Ketika seseorang menyentuh kiswah Ka'bah misalnya, yang mana kiswah Ka'bah itu diberi minyak wangi. Demikian juga ketika seseorang misalnya menyentuh katakanlah maqam Ibrahim alaihi salam, yang mana maqam Ibrahim itu juga senantiasa dibersihkan dan juga diberi minyak wangi. Maka kemudian timbul pertanyaan, apakah menyentuh kiswah Ka'bah yang mana kiswah Ka'bah itu telah diberi minyak wangi, itu juga haram bagi orang yang berihram? Nah, maka di sini Imam An-Nawawi akan menjelaskan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, walau massa lan lamun demek sapa man demek tiban ing minyak wangi falam ya'laq mongko ora kantil bihi kelawan man apa syai'un sewiji-wiji min ainihi saking kahanane tib lakin abiqat tetapi ne semerbak bihi kelawan man apa ar-raihatu gondo fala fidyata mongko ora ana fidyah iku wajib alal ashahi ing atase kol sing ashah wa fi qaulin lan iku tetep ing dalem sawijining qaul utawi keterangan yahrumu haram opo iki masutib watajibulan wajib bihi sebab masutib opo al-fidyatu fidyah. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ketika seseorang yang ihram kemudian menyentuh minyak wangi, namun tidak ada zat dari minyak wangi tersebut yang ikut menempel kepada tangan orang yang ihram tersebut, namun tangannya menjadi semerbak wangi oleh sebab dia mengusap minyak wangi atau menyentuh benda yang diberi minyak wangi, maka hal ini fala fidyata alal ashah. Dia tidak dikenai kewajiban membayar fidyah menurut pendapat yang ashah. Namun menurut suatu pendapat disebutkan bahwa hal tersebut yakni mengusap atau menyentuh tip yang ada pada suatu benda, ini hukumnya haram. Kemudian ketika tangan orang yang ihram tersebut menjadi semerbak wangi oleh sebab menyentuh benda yang diberi tip itu, seseorang yang ihram ini dikenai kewajiban membayar fidyah. Ini menurut suatu pendapat lain, yang mana pendapat ini menurut keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau menyatakan huwa dha'ifun. Ini adalah pendapat yang dhaif. Jadi menurut pendapat yang ashah adalah tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah pada kasus permasalahan ini. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, walau syammal warda ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.